Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau memasuki bab 3 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang udah tahu? Ya, kita akan membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, tujuan dari pembahasan kali ini yaitu pertama, kita mengetahui nih kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan kita. Dan yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab pra-Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, pada pembahasan pertama yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, ada yang tahu nggak agama sebelum agama Islam yang ada di Arab? Agama apa aja ya? Nah, ternyata di Arab awalnya penganut agama tauhid. Nah, agama tauhid itu adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama tauhid itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya, yaitu Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar diturunkan lagi kepada Nabi Ismail yang sebagai anaknya. Nah, setelah Nabi Ibrahim wafat, mulailah ada pindah kepercayaan. Awalnya perpindahan agama Islam ini atau agama tauhid ini berasal dari adanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dari suku Khuza'ah. Ingat ya, siapa namanya? Amr bin Luhai. Dari suku mana? Dari suku Khuza'ah. Oke. Nah, pada saat itu Amr bin Luhai pergi ke Syam atau Syria. Berarti ini pada musim panas ya. Nah, ternyata Amr bin Luhai melihat orang-orang di sana menyembah patung, dan Amr bin Luhai mempraktekannya di negeri Mekah, yaitu di negeri Arab. Dan Amr bin Luhai membawa patung yang bernama Hubal. Selain itu ada patung Lata dan Uzza. Dan yang terakhir adalah Mana, yang pemimpinnya yaitu Hubal. Keempat patung ini atau berhala ini kemudian bertambah banyak menjadi 360 patung yang berada di kisaran Mekah. Nah, patung-patung ini adalah sebagai alat untuk perantara mendekatkan kepada Tuhan menurut mereka ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya mereka menyimpang? Nah, alasan menyimpangnya yang pertama adalah butuh sosok Tuhan yang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang mereka. Dan yang ketiga adalah takut menghadapi kekuatan alam, sehingga mereka mencari kekuatan di luar Tuhan. Nah, begitulah alasan mereka menyimpang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh sosok, mengagungkan leluhur, dan takut menghadapi kekuatan alam. Terus, apa ada selain patung yang mereka sembah? Oh, ternyata ada. Selain berhala, ada juga yang bangsa Arab dulu pernah sembah. Yang pertama adalah matahari. Matahari disembah. Yang kedua, malaikat. Dan yang ketiga, jin. Yang keempat yaitu bintang-bintang.
Selanjutnya yaitu agama Nasrani atau Kristen, dan yang terakhir agama Yahudi. Nah, alasannya kalau malaikat itu dianggap sebagai putra-putri Tuhan, sedangkan jin ada tempat tinggalnya jin yang disebut Darohim. Dan kenapa menganggap bintang lebih mempunyai kekuatan? Ya, kini diberi kekuasaan untuk mengatur alam raya. Nah, sedangkan Nasrani atau Kristen pada abad keempat Masehi di Arab dibantu kerajaan Romawi dan Habsyi, tempat ibadahnya yaitu gereja. Sedangkan Yahudi sudah ada pada 1491 sebelum Masehi, dibawa oleh umat Nabi Musa alaihissalam, dan tempat ibadahnya adalah sinagoga. Nah, begitulah macam-macam yang disembah orang Arab sebelum masuk Islam. Selanjutnya yaitu adalah tokoh agama Tauhid. Siapakah tokoh agama Tauhid? Ada beberapa tokoh yang menjadi ikon agama Islam atau agama Tauhid pada waktu itu. Yang pertama adalah Waraqah bin Naufal, dan yang kedua yaitu adalah Umayyah bin Abi Sal, dan yang terakhir yaitu Qusaidah. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Tauhid pada saat itu. Dan kita tutup dengan sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini? Yaitu masyarakat Arab pra-Islam awalnya meyakini bahwa adanya Tuhan yang Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beberapa sebab, dan salah satunya Amr bin Luhai. Ia melihat kebiasaan orang di luar Arab menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani, takut akan kekuatan alam, sehingga bermuncullah macam-macam